Hai guys, dengan saya Ade. Jadi video ini saya mau share dream setup Ade review tahun 2022. Nah, jadi sebenarnya udah lama guys saya pengen ngebuat video ini, tapi setup ini baru jadi 100% di bulan ini guys. Padahal cukup lama ya saya ngebangun setup ini. Mulai dari Desember kemarin saya pindah studio baru, terus saya ngebuat setup ini. Oke, langsung aja yuk. Jadi kita mulai dari yang pertama dari bagian bawah dulu. Jadi di sini saya pakai produk dari IKEA, yaitu IKEA Alex. Nah, di sini saya pakai 2 unit ya. Ini yang warna putih. Saya pilih ini karena dia ini punya laci. Jadi lacinya sendiri di sini ada 5. Yang kalau 2 unit jadi lacinya itu 10 ya. Nah, ini lumayan banget guys untuk menyimpan barang-barang yang biasanya tuh ngegeletak di atas meja ya. Jadi dengan IKEA Alex ini tuh kita bisa simpan barang-barang itu di laci karena lacinya juga cukup banyak guys. Nah, terus di atas IKEA Alex saya ada produk dari IKEA juga ya. Jadi ini adalah IKEA Carlby. Ini daun meja yang saya suka ini karena dia ini warnanya tuh juga cakep ya. Dan ini yang ukurannya tuh panjang 246 cm ya, sesuai sama setup saya yang pakai monitor panjang. Dan yang saya suka dia ini kuat guys. Jadi dia ini pakai kayu solid ya untuk menopang si monitor gede ini. Nah, untuk monitornya sendiri di sini saya pakai Samsung 49 inch tipenya C49J890. Ini adalah monitor impian saya yang udah lama ya. Jadi saya udah pakai ini udah hampir 2 tahun. Jadi dia ini setupnya panjang, super ultra wide. Ini kalau misalnya kita pakai dual monitor tuh sama kayak 27 inch dual monitor. Ya, untuk pekerjaan saya ini udah lebih dari cukup guys. Yang paling banyak ditanyain dari monitor ini yaitu bracketnya ya. Karena kalian lihat sendiri di sini tuh nggak ada kaki monitornya. Jadi simple, kelihatan minimalis karena saya pakai bracket. Nah, untuk bracketnya sendiri saya pakai stand dari Lindy bracket arms gas spring dengan VESA mount. Nah, jadi jarang banget guys ada bracket yang kuat nopang monitor segede ini. Makanya saya bilang produk dari Lindy ini recommended dan worth it banget. Nah, untuk minimum berat monitornya ini 4 kg atau ukuran yang 27 inch. Dan arm monitor itu mampu digunakan untuk mengatur posisi layar secara bebas ya. Bisa ke atas bawah, kiri kanan, dan untuk penggunaannya tuh bisa nyaman ya, bisa sesuai. Nah, untuk materialnya dia aluminium alloy. Dan untuk garansinya ini 2 tahun guys. Tapi sayang ya, untuk tiangnya dia dijual secara terpisah. Nah, selain bracket monitor, saya ada pakai beberapa produk dari Lindy juga. Yang pertama ini ada kabel HDMI. Jadi dia ini punya sertifikasi resmi dari HDMI ATC. Sehingga mendukung semua fitur HDMI 2.1 ya. Jadi udah sesuai dengan standar yang seharusnya. Jadi ini nggak abal-abal. Dia juga pakai full metal 24 karat gold plate housing ya. Jadi dia ini tahan korosi. Terus dia juga ngedukung resolusi hingga 10K 120Hz dengan DSC. Atau 8K 120Hz tanpa DSC. Nah, kalau di Eropa atau UK, kabel model kayak gini tuh biasa garansinya sampai 25 tahun guys. Cuman kalau di Indonesia ini dia cuman 2 tahun aja. Terus saya juga pakai 4 port USB 3.0 hub dengan ada tombol switch on off-nya ya. Jadi ini tuh berguna banget karena semua port tuh nggak perlu aktif pas nggak dipakai ya. Jadi ada power tambahan juga untuk ngehandle device yang butuh konsumsi daya besar. Dan setiap pembelian untuk USB hub ini dari Lindy udah di-provide juga untuk kabel DC-nya. Jadi nggak perlu ribet lagi untuk cari kabel DC yang sesuai. Oke, lanjut buat PC-nya. Pasti kalian nanya ya, emang PC-nya di mana sih, kan nggak kelihatan ya. Jadi untuk PC-nya saya bracketin di bawah monitor ini. Untuk PC-nya saya pakai HP ProDex 400. Untuk speknya dia pakai prosesor Core i5 8500T, ini generasi ke-8. Dia pakai SSD 128 GB dengan RAM 16 GB DDR4. VGA-nya dia Intel UHD grafik ya, 630.
punya port VGA, ada display port, dan koneksinya dia ada LAN, internet, dan sudah support WiFi dan Bluetooth. Ya emang untuk spek PC-nya terlihat standar, tapi untuk kebutuhan saya udah cukup banget guys. Karena saya pakai meja kerja ini ya untuk ngetik script, untuk ngedit thumbnail, atau misalnya paling berat ya untuk ngedit video, tapi video di Reel dan juga TikTok. Kalau untuk video di YouTube ini udah pakai komputer yang kemarin juga udah sempat kita bahas ya, komputer yang kita beli dari Batam. Oke yuk lanjut kita ke peripheral apa yang saya pakai untuk menemani setup saya ini. Dimulai dari yang ini dulu guys ya. Jadi di sini ada DexMat dari DexUp. Saya suka ini karena warnanya itu menurut saya tuh kalem dan cakep. Untuk materialnya juga kelihatan bagus ya. Untuk bagian bawahnya ini dia kayak ada karet-karetnya gitu guys. Jadi misalnya ini ditaruh di meja tuh dia nggak gampang geser. Terus kalau untuk keyboard sendiri di sini saya pakai keyboard lama saya ya, si Daxa M71 Pro Wireless. Tapi di sini aku ganti keycaps-nya dengan botanical keycaps. Jadi ini biar kelihatan kerasa ijo-ijo gitu ya, biar lebih enak dipandangnya. Nah di sini untuk kabelnya sebenarnya ini wireless, tapi saya pakai kabel. Ini kabel dari Press Play, yang kabel keyboardnya ini benar-benar bagus banget guys. Jadi ini biar nggak keseringan ngecas ya, saya langsung colokin aja ke PC-nya. Nah kalau untuk mouse-nya sendiri di sini saya pakai mouse dari Daxa juga ya, Daxa Air 3 Wireless. Saya suka banget sama mouse ini karena dia ini ringan. Terus selain ringan dia juga tuh baterainya tuh awet banget, dan tentunya case-nya ini bisa diganti guys. Jadi warnanya tuh bisa saya sesuaiin biar mirip sama keyboardnya. Oke lanjut untuk mic-nya. Jadi mungkin kalian lihat di sini ya. Jadi di sini untuk mic saya pakai mic dari Tronmax. Ini adalah mic M-Drill One Pro. Nah saya suka sama mic ini ya. Jadi mic ini tuh dia ada tombol volume dan juga tombol untuk gain-nya. Jadi kita bisa atur di sini, dan di sini ada tombol mute, terus ada pilihan mode suaranya. Dan yang paling saya suka dari mic ini yaitu dia ini koneksinya nggak perlu pakai power lagi ya. Cukup plug and play, jadi bisa dikoneksikan langsung ke PC pakai kabel USB-C aja. Kalau untuk stand-nya ini stand yang pasangan dari mic ini. Jadi ini stand Tronmax Zoom S3. Dengan stand ini ya gampang banget ya, kalau misal dipakai kita bisa tarik aja, kalau udah kita bisa balikin aja kayak gini guys. Nah, gimana? Keren kan? Oke lanjut ya untuk kamera. Jadi untuk kamera di sini saya pakai Obsbot Tiny. Jadi kamera ini saya pakai biasa untuk meeting, untuk zoom ya, dan mic-nya saya pakai Tronmax tadi. Saya suka sama si webcam ini karena dia ini PTZ ya, jadi bisa panning, zooming, dan tilting. Dan dia ini bisa nge-tracking wajah kita guys. Jadi kalau misalnya pas meeting, video call gitu, muka kita tuh nggak bakal hilang dari frame ya, maka dia akan selalu ngikutin wajah kita. Ini keren banget. Nah lanjut di samping Obsbot Tiny, di sini tuh ada lampu screen bar ya. Ini adalah Yeelight. Lengkapnya sih ini Yeelight Razor Chroma. Ini juga saya suka banget sama produk ini karena dia ini lampunya bisa dilepas ya. Jadi misalnya mau ngebersihinnya tuh gampang. Terus dia ini tuh ada lampu RGB-nya ya. Jadi selain dia mancarin lampu ke depan, dia juga mancarin lampu RGB ke belakang. Ini keren banget, dan untuk ngaturnya tuh kita dikasih remote bulat yang menurut aku ini gokil banget sih fungsinya. Jadi dia ini bisa untuk ngatur kecerahan warna, terus bisa ngatur temperatur warna, atau bisa juga ngubah mode RGB-nya. Nah jadi di sini tadi udah yang di atas monitor ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Jadi di sini ada desk shelf yang ini saya custom ya. Jadi saya buat di tukang interior gitu. Saya minta yang ukurannya saya sesuaiin sama monitor ini. Tapi ini agak kelebaran guys ya. Ini salah saya sih ukurannya. Jadi di sini emang space untuk keyboard sama mouse-nya ini agak sedikit sempit. Jadi mungkin ini nanti saya fix, saya sedikit pendekin. Nah di sini yang saya mau share yaitu yang ada di atas desk shelf ini si Amazon Echo Show 5. Ini perangkat ini sumpah keren banget ya, yang sebenarnya ini tuh fiturnya tuh lengkap banget.
Tapi saya pribadi ini cuman saya pakai untuk nampilin jam. Ya kadang juga fungsi untuk jadi speaker Bluetooth dan untuk mengontrol lampu ya. Jadi di sini saya juga ada smart lamp yang saya koneksikan dengan WiFi yang saya kontrol pakai Amazon ini. Nah di sini kita bisa lihat, kita bisa kontrol menggunakan si smart home. Yang untuk lampunya di sini ada lampu hias studio. Jadi lampu hias studio ini kalau untuk lampunya ini kayaknya beli udah nggak ada guys. Tapi kalau untuk box lampnya di dalam ini saya pakai dari Bardi yang 9 watt. Nah ini kita bisa kontrol matiin dan hidupin pakai Amazon Echo Show 5 ini. Nah terus di sini juga ada lampu yang ada di belakang meja. Ini LED strip. Ini Philips Hue. Nah di sini saya juga bisa kontrol matiin dan hidupin lewat Amazon Echo Show ini. Nah terus mungkin dari tadi kalian ngeliat ya kalau di bawah monitor ini ada lampu bar yang bisa gerak-gerak. Ya ini untuk saya biar lebih keren aja sih, kalau misalnya pas nyetel musik dia tuh kayak ada lampu yang gerak-gerak gitu. Ini LED sound yang harganya juga nggak mahal guys. Nanti untuk produknya tadi semua linknya ada di deskripsi video ya. Oke lanjut, jadi untuk desktop ini kan ada dua nih ya, ada dua penyimpanan. Jadi ini biasanya saya untuk menyimpan laptop. Jadi untuk laptopnya di sini saya pakai Infinix Inbox X2 yang Core i3. Nah jadi laptop ini saya pakai kalau misalnya saya pengen kerja nggak di setup ini ya. Jadi misalnya pas ngetik script, terus saya pengen bawa kerjaan ini keluar ya, ke cafe misalnya, nongkrong atau ke rumah atau sambil rebahan, saya biasa lanjutin pakai si laptop Infinix ini. Nah kalau misalnya nggak pakai laptop ini, saya juga biasa pakai tablet dari Xiaomi ya. Jadi di sini ada Xiaomi Pad 5 yang udah pakai keyboard. Nah ini kalau misalnya kebetulan saya pakai di luar yang nggak bawa tas gede-gede ya. Jadi saya pakai tablet ini. Oke yuk, jadi di sini lanjut buat speaker. Jadi di sebelah kanan kiri monitor ini saya pakai speaker dari Edifier R1700 BTS. Nah speaker ini saya suka karena desainnya tuh cantik ya, kalau saya bilang estetik. Dan dia ini untuk case-nya atau pinggirannya ini dia kayu gitu guys, yang menurut aku ini ya sesuai lah sama setup saya ini. Kalau untuk kualitas suaranya emang ya udah bagus ya, tapi bassnya emang agak kurang nendang. Tapi untungnya tuh dia punya port yang bisa kita tambah dengan subwoofer. Jadi nanti kalau misalnya ada budget lebih, saya mau tambahin subwoofer guys, biar lebih nendang lagi. Nah jadi itu tadi yang ada di setup saya ini. Mungkin kalian tanya emang untuk pajangan-pajangannya itu gimana? Nah untuk pajangannya kita pakai mode POV aja ya, kita rekam pakai handphone biar kalian tuh lebih jelas guys pajangannya. Yuk. Oke lanjut, ini setup yang kita bahas tadi. Lanjut kita bahas pajangan yang ada di atas sini guys. Kita mulai dari sini ya. Jadi di sini ada pajangan iPad 2 yang di tear down. Ini pesannya lokal ya, dari Inside Time Machine dari Instagram. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya atau linknya ada di deskripsi video ya. Ini keren ya, karena ini kita dikasih special made for Adi review. Mantap. Nah terus di sini untuk yang ada di atas monitor, jadi di sini untuk raknya ini saya beli di Informa untuk rak ini. Jadi ini beli satu gratis satu, di S Hardware juga ada. Kalau untuk pajangannya ini pajangan standar aja sih ya, bunga sama ini. Nanti linknya ada di deskripsi video. Dan di sini ada pajangan tear down juga, sama tempat belinya, tapi ini iPhone 4S. Nah kalau di sampingnya ini ada controller Xbox yang warna putih. Kalau dulu saya pakai main game, tapi sekarang udah enggak. Kalau kalian tanya stand-nya ini pakai stand HP biasa ya. Kalau untuk di sampingnya ini dari IKEA guys ya. Jadi ini saya suka karena kalau dari IKEA tuh kayak daun asli gitu ya. Ini dari IKEA juga, dan ini speaker Difoom Time Box, ini keren juga nih untuk pajangan karena dia ada lampu-lampunya juga. Nah ini pajangan biasa, nanti saya kasih linknya. Nah ini pajangan yang keren banget, silver play button AD review ya.
Ini jarang banget yang punya silver play button ini, makanya saya beruntung banget punya ya. Nah, di sini ada dummy book. Oke, lanjut. Jadi di bawahnya ini ada pajangan ya. Ini IKEA juga. Jadi ini adalah IKEA SKADIS yang saya udah set sedemikian rupa. Nah, kalau di sini saya untuk nyimpen, di sini ada pulpen atau remote AC. Nah, kalau di sini ada headphone Bluetooth Rexus S7 Pro. Ini saya pakai kalau misal untuk dengerin musik dari PC ini ya. Saya koneksikan pakai Bluetooth. Nah, di sini ada juga controller Xbox yang warna hitam. Nah, ini ada smartwatch ya, saya pajang di sini. Ini smartwatch Advan yang kemarin kita bahas ya, Advan R1 Pro. Nah, ini ada remote. Ini remote edifier, remote dari ini nih. Si audio ini, speaker ini. Jadi enak punya remote. Kita bisa on off, Bluetooth, kayak ngeganti inputnya pakai remote ini aja. Pajangan selanjutnya di sini ada dari Divum juga, ini Divum TV, speaker juga yang ada lampunya juga. Nah, terus kalau ini speaker ROG cuy ya. Jadi waktu itu dapat hampers yang isinya ini keren banget. Dan ya kalau ini bunga biasa gitu guys. Nah, yang saya ingin share ke kalian yaitu di sini saya ada simple setup untuk jaringan. Jadi di sini untuk di bagian atas ini ada router ya. Jadi langsung router. Dari router saya sambungin ke server guys. Jadi ini adalah server NAS Synology. Jadi untuk penyimpanan ya, ini saya suka karena dengan ini saya bisa akses data saya kapanpun dan dimanapun ya. Misalnya pas ke Jakarta atau ke luar negeri pun bisa akses data kita. Nah, di sini untuk penyimpanannya saya tambahin dari WD ya. Ini storage yang hingga 12 TB. Kalau ini ada 4 slot. Yang satu slotnya itu 8 tera. Jadi 8 tera kali 4. Ini keren banget. Dan yang di bawah ini jangan dibuka guys ya. Karena di bawah ini ada kabel. Jadi ini untuk kabel manajemen, kabel listrik saya colokin ke sana, saya sambungin ke sini. Terus powernya ini saya kirim ke bawah meja ya. Nah, di bawah meja ini dia untuk kabel manajemennya. Ya belum begitu rapi sih. Tapi seenggaknya kalau dari atas nggak kelihatan ya. Nah, ini saya pakai kabel manajemen dari Palmo yang saya pakai di sini. Jadi biar nggak begitu berantakan kalau dari atas. Nah, ini PC-nya nih cuy. PC-nya aku bracket ke sini. Oke, jadi itu tadi desk setup AD review di tahun 2022 ini guys. Dan ada yang ketinggalan yaitu kursinya. Jadi kalau untuk kursi ini saya dari GT Chair The Vari Butterfly ya. Ini saya udah bahas terpisah di video reviewnya kemarin. Buat kalian yang minat sama kursi keren ini, ada linknya di deskripsi video. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini guys. Saya tunggu komentar kalian mengenai desk setup saya ini. Terima kasih udah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.